kita punya ekstra gitu, kita sedekahin, dia marah, dia ngapain cina sedekah. Gimana deh kata dia tuh, oh kita yang kerja capek kan. Dan dari kampung, dari kan saya teh di Bogor, dan bukan Bogornya lagi, Bogor coret-coret, namanya situ Udik, jadi emang benar-benar Udik ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Asifat Talk. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial lagi. Ini adalah senior saya dalam berumah tangga ya. Saya banyak belajar dari mereka ini dan saya pikir cerita-cerita mereka ini banyak hal-hal yang bisa menginspirasi, semoga. Ya, kita sambut hari ini kedatangan Febri Umlo sama Teh Poppy Akmalia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, pada sehat? Alhamdulillah sehat. Agak capek tapi alhamdulillah. Di sini macet nggak biasa? Macet ya. Berapa menit dari rumah? Waduh, alhamdulillah perjalanan sangat jauh, 3 menit. Ya, 3 menit. Itu kayaknya bukan jauh ya, tetangga masjid kayak ini. Insya Allah. Kumaha bulan puasa? Ya, gimana ya bulan puasa? Oh, lapar sih enggak ya. Alhamdulillah tahun ini kayaknya lapar enggak, cuman capek aja. Capek karena schedule apa? Sholat malam mungkin tarawihnya beres jam berapa terus. Ya. Tapi lebih enak daripada summer lah ya. Oh ya jauh. Ya, alhamdulillah tahun ini ya. Dan udaranya enggak begitu panas, banyak hujan ya. Alhamdulillah banyak ininya. Banyak apa? Rezeki dari Allah. Amin. alhamdulillah. Jadi seperti yang tadi dibilangin di awal, kita mau coba bahas tentang berkeluarga di Amerika, karena setiap orang yang kesini kan orang Indonesia. Ini kita naturalnya bukan di sini tempatnya kan, di Indonesia. Kok bisa kesini terus di sini tuh menggeluti keadaan di sini tuh gimana gitu. Nah, kalau saya dari ngelihat AEB sama Teh Pop itu yang selalu interesting buat saya tuh how to keep a Muslim family together gitu. Nggak terpengaruh sama the Western culture. Nah, itu apa tuh ininya, kiat-kiatnya lah. Iya, go ahead. Jadi aja. Iya, bapaknya dulu atau ya. Sebagai kepala keluarga yang saya alami, one thing for sure is it's a teamwork to make things happen. I need her to help me, keep our family together as what our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wants us to be, right? But the thing for me is keeping the family together as a Muslim. It's challenging for me. It's challenging. Jadi kalau kata saya sih sebenarnya ya, karakter kita itu asal pas awal nikah itu benar-benar bertolak belakang. Bisa dibilang dia lebih banyak pengalaman hidup, kalau saya mungkin lebih banyak pengalaman di sekolah. Ya, jadi kalau bisa dibilang naif, kayaknya mama paling naif ya. Mama paling naif awal-awal ini. Iya. Jadi kalau saya awal-awal tuh taunya kalau udah hitam dan putih, nggak ada itu in between. Kalau dia kayaknya semuanya grey. Nah, karena emang karena memang di sini everything is there is no right or wrong. You're always in the middle. You're always constantly struggling to know what's right and what's wrong. And unfortunately, time that we live right now, everything is so blurred. It's even more grayer than the past. Tapi jadi alhamdulillah saya banyak belajar dari AEB, and mudah-mudahan Dedi juga bisa belajar dari saya. Kita saling lah ya. Alhamdulillah, we're hitting our 22nd marriage. Mau ke 21. Insya Allah. Perbedaannya harus refresh lagi. Tahun 2003 sekarang 2024. But 21 years I'm still learning. So. Iya. Jadi mungkin lebih ke arah, kalau saya kayaknya orang yang gampang ditipu kalau bisa dibilang di dunia nyata. Kalau dia mungkin nggak tahu. Tapi udah pernah. Maksudnya pasti aja. Jadi karena saya punya kebiasaan gampang percaya sama orang. Selalu pikir kayaknya itu tuh
kita kan berusaha untuk selalu berhusnuzon ya. Tapi ada saat pada momen-momen tertentu yang kita harus lebih harus lebih ngejaga, harus lebih apa sih namanya, jangan asal percaya aja. Jadi ada rambu-rambu yang kita harus mana yang kira-kira orang yang nggak bisa dipercaya dan segala macam. Open mind. Iya. Jadi kayaknya di rumah tangga juga kita ke anak gitu ya. Jadi kalau saya kan tadinya ini nggak boleh, wah ini boleh, ini nggak boleh gitu kata suami saya. Ya kayaknya nggak bisa gitu deh kalau ngedidik anak. Jadi sistemnya tarik ulur ya. Ya. Sistemnya ya. We let them go certain, but then there's a line that they cannot cross, which is akidah dengan agama Islam. That's one thing that for sure. For us as a family, apalagi suami istri, we know where our line is drawn, and that line ya nggak bisa di-cross. Memang line-nya di situ. Yep. Yeah. As far as like kalau our relationship, yeah, it's tough. The first few years was tough karena Teh Poppy kan benar-benar dari Indonesia dan dari kampung. Kan saya teh di Bogor, dan bukan Bogornya lagi, Bogor coret-coret. Namanya Situ Udik. Jadi emang benar-benar udik ini. Jadi dunia dia tuh memang it's shielded with that community of alhamdulillah her community is a very strong Islamic community. Kamu sampai kelas berapa di pesantren? Oh, cuman bentar sih. Jadi kayak kan di Madrasah Ibtidaiyah ya. Jadi cuman SMP alhamdulillah sempat 2 tahun lah, 2 tahun sambil pesantren, tapi itu juga cuman ya, tapi kan kalau di sekolah di Indonesia kan agama Islam ada pelajaran agamanya. Selalu ini ya. You're always in touch with Islamic religious studies. Iya, tapi beda banget dengan di sini. Iya, tapi kayaknya lebih banyak ke teorinya saya. Jadi banyak ke teori. Jadi sementara kan pengalaman dunia nyatanya kurang. Jadi kaget, awal-awal nikah itu lumayan kaget. Udah mah saya pindah ke sini terutama 2 tahun awal ya. 2 tahun awal itu benar-benar perubahan, mana cuacanya beda pisan kan. Di sana cuaca beda segala macam. Dah gitulah makanan. Biasa nggak baso ya. Jadi apa-apa kan gampang, lamun jajan teh tinggalnya jalan kaki gitu. Kalau di sini teh kudu nungguan heulan gitu kan. Hujan lagi. Sabari nggak bisa nyupir. Oh ya, Sabari nggak bisa nyupir juga saya awal-awal. Ya, tapi first few years kita punya karakter juga sangat beda. Our background is so different. Gimana kan? Kita selalu berantem gimana? Bukan berantem sih. I will say debate. Discussion. We have our main with high tone. sekali seminggu beneran. Yeah, beneran. Jadi kita awal saya pindah ke sini kita tinggal bareng ya, bareng sama mertua sama adik ipar. Jadi kan malu kalau misalnya mau kalau mau agak ada tinggi, ada discussion yang kita disagree. Jadi kita itu rutin ya, tiap weekend. Jadi sekali seminggu itu kita keluar jalan. Nah itu kesempatan untuk berdiskusi. Diskusi. Ya. Berarti penting ya, suami istri itu komunikasinya harus ada terus. Ya, open communication is the key. Kan saya nggak bisa baca apa yang dia mau atau apa yang dia bayangkan. And the same thing untuk saya juga, Poppy nggak bisa ngebaca apa yang saya pikirkan, or what's on my mind, what's bothering me. So I think that open communication it's perfect, right? Kalau kita lihat dari Rasulullah, he always have an open communication with all his wife, whether it be Aisyah or Khadijah, it's always an open communication. And I think that's the key. Nah ini teman-teman, pentingnya yang mau nikah dan atau udah nikah umurnya masih seumur jagung, pernikahannya nih belajar di sini nih. Saya juga belajar juga nih, lagi belajar nih. Saya juga masih belajar sampai detik-detik ini saya tuh masih belajar gimana untuk untuk to make sure that our marriage and our relationship is always on a good term. Kayaknya nggak boleh berasumsi ya. Iya. Nah ini saya awal-awal nih. Jadi saya mikir teh dia bisa baca pemikiran saya gitu. jadi teh dukun. Jadi psychic. Jadi teh kayak jadi suka sebel gitu. Misalnya kami pikiran gini kan harusnya dia tahu gitu. Nanti teh suka kesel gitu. Tapi kita udah pundung, tahu-taunya dia biasa aja. Jadi nyari hati. Orang tanya naon. Nah iya benar. Yeah, that's where open communication happens. I think early on in our marriage,
latar belakang kita juga sangat beda. Like I said, culturally we are so different, the way we think so different. As mentioned kata Poppy, dia punya pre-assumption this how world should be, and I have my pre-assumption how the world should be. So. Iya benar. Kayak contohnya gimana sayang tentang zakat sama sedekah awal-awal? Oh alhamdulillah ya, saya pernah diingetin, oh kamu ini kan zakat, oh gimana teh, kasih ntar aja gitu. Oh iya, jadi kalau zakat mah Dedi udah ngerti yang 2,5%, tapi yang sedekah ya. Jadi kan almarhum bapak saya itu kalau kata saya bisa dibilang banyak, maksudnya saya belajar banyak dari beliau ya. Jadi hobi nate emang sedekah bapak tuh. Jadi kayaknya nggak bisa itu uang berapapun uang di kantong kayaknya dalam hitungan detik langsung disalurkan aja. Jadi kayak udah dikasih contoh gitu sama bapak dari kecil. Nah pas itu kan alhamdulillah ya contoh yang baik. Nah pas kita awal-awal nikah ya saya kan jadi pengen juga lah ya kalau apalagi kalau misalnya ngelihat wah gitu alhamdulillah kita punya ekstra gitu kita sedekahin. Dia marah, dia ngapain cina sedekah. Gimana deh kata dia tuh, oh kita yang kerja capek kan. Gimana sih? Memang saya punya waktu dulu ya, saya punya pikiran, oh ini kan 2,5% udah lebih dari cukup, dan if we have extra we give. So how about us? How come we can't like keep some? Satu hari gimana Pi? Iya terus kalau nggak salah mama mau sedekah sama Dedi dilarang ya? Iya ntar dulu cek saya teh. Terus gimana kejadiannya Sen? Waduh besoknya mobil dipecahin, duit diambil ini. Ada duit di mobil? Iya ada duit di mobil. Cek saya teh, ini kayaknya ini teguran dari Allah kan ya. Allah will make you do good things whether you like it or not. Daripada kita pundung gitu ngasih tanpa nggak ikhlas, mendingan kita ngasih sebagai ikhlas. Dan bagusnya kalau kita sedekah itu ya pasti sama Allah dikasih balik, walaupun walaupun nggak misalnya saya ngasih $10 nggak selalu kita dikasih $100 balik kan ya. Dengan cara saya sedekah something because I sedekah things just got easier for me, semuanya lebih lega, mau kemana juga lebih lega. Jadi sedekah is key to our relationship, not only open relationship, but then again we have to go back to Allah. And kalau kita follow what Allah asks us to do, insya Allah what I feel is things just got a lot easier for me. Sekarang malah dia yang lebih bager dibanding saya. Jadi saya diingetin. Kadang-kadang namanya perempuannya, jadi kayak misalnya itu mah perhitungan. Enggak, misal perhitungan sih enggak. Jadi kayak kalau misalnya orang yang kita kita bersedekah ke seseorang, terus ternyata seseorang itu misalnya kurang baik atau gimana gitu ya, adalah berita misalnya kurang baik. Terus dia yang negor, kata dia tuh gimana? Yeah, we don't look at what he did. It's sedekah it's actually for us, not for them. Jadi dia nyoromahin saya sekarang, masya Allah. Alhamdulillah. Tapi fungsinya udah berjalan sebagai kepala keluarga. Gitu. Alhamdulillah. Yeah, it all started open communication, and we always do what Allah wants us to do. Kan banyak ya cerita-cerita keluarga yang baru mulai itu pasti diuji berapa tahun-tahun pertamanya. First 5 years. First 5 years itu kayaknya benar ya. Saya juga merasakan kebetulan ya first 5 years itu lumayan juga ya cobaan-cobaannya gitu. Ya alhamdulillah. Tapi yang dari sedekah-sedekah itu juga banyak juga cerita-cerita dari orang lain. Ada waktu-waktu mereka kayaknya udah terpuruk tapi ya udahlah sedekah. Nah ini kalau AEB sama TPP ada nggak cerita kayak gitu benar-benar lagi adalah sedekah aja, terus ada cerita yang spesial nggak kayak ini supaya ini aja gitu, orang juga ada ya cerita kayak gini tuh beneran gitu. Jadi kayak kita lagi susah tapi ngasih terus, ini bukan buat ria atau apa, cuman lebih kayak ada cerita kayak gini tuh gitu. Jadi timbal baliknya itu nggak nyangka bisa begini gitu. Almost on a daily basis. Saya berterima kasih every time misalnya ya saya ngasih saya keluarin untuk sedekah gitu. Besoknya tuh alhamdulillah pelajaran ini biasanya kalau saya baca buku ini susah. Tapi alhamdulillah saya juga kaget. Loh, kok sekarang saya punya GPA 4.0. Nyombong. Bukan nyombong. Bukan flexing tapi ya itu. Ya, mungkin kalau kita lihat balik gitu ya. Ini semua
my mind, everything, it's because of Allah. Allah's the one who gave it to us. Alhamdulillah. Yeah. And I think, like, again, if we go back to what Allah wants us to do, He makes things much, much more easier. I mean, yeah, I feel very blessed each and every day. And I should feel more blessed, ya, karena banyak yang kita nggak tahu gitu, yang Allah kasih sama kita. Nah, saya tuh nggak pernah habis pikir, just the way the air we breathe. Ya, misalnya ya, kayak kita nyampe dari from point A to point B dengan selamat aja, itu kan karena itu Allah sayang sama kita. The blessing juga ya. The blessing, it's a blessing for us. Just we may see it only a 3-minute ride, but 3-minute ride for some people, I think the statistics says that most of the fatalities happen within 5 radius mile of where you live. Right? And for Allah just to give us that safety to come over here, yeah, that's a blessing. Alhamdulillah. Yeah, alhamdulillah. Yeah. Kalau saya sih kayaknya seringnya kadang-kadang kita kayak ngerasa apa sih, perasaan hati itu kayak nggak tenang, kayaknya tuh something missing. Terus misalnya sholat kok kayak nggak khusyuk, terus ini kok ngaji kayak gimana, maksudnya something missing lah, nggak ini. Akhirnya alhamdulillah ya, salah satu wasilahnya itu dengan sedekah. Ya Allah gitu, mudah-mudahan apapun itu gitu dilapangkan dadanya. Alhamdulillah ya, waktu mungkin tiap kali kita ada masalah, alhamdulillah ada aja jalannya. Alhamdulillah ada jalannya. And masalah is always in a daily basis. Tapi yang satu yang saya bikin ini mungkin karena almarhum bapak sama mamah juga ya, sekarang dulu juga mamah kan kata dia kalau perempuan biasanya lebih perhitungan. Ya maklum lah, kan orang tua saya anaknya 9, bapak seorang guru. Ya anak 9 banyak lah ya, jadi guru tahu sendiri gimana kan di di Bogor. Jadi gaji baraha anak 9. Jadi mama tuh super hebat, kata saya mama itu adalah profesor dokter. Karena dengan gaji sedikit pun itu bisa makan semua anak. Jadi dia tahu cara nge-manage uang. Jadi makanya mungkin orang ngelihat, wah ini sih bapaknya bagur pisan gitu, mamahnya kok pelit misalnya gitu ya. Padahal mah kalau nggak gitu bahkan nggak makan itu anak-anak ya kan. Nah alhamdulillah, tapi mamah pun makin kesini makin alhamdulillah ngikutin bapak. Terutama setelah bapak meninggal itu mamah jadi she took over. Ya, jadi took over all the activities, kayak ngebagi-bagi untuk yatim, janda segala macam. Jadi malah ini. Jadi kalau saya pokoknya udah tahu aja, mah ini deh punten gitu, misalnya kalau mau ikutan sedekah gitu, perasaan hati teh kayak nggak tenang atau apa gitu. Nanti teh alhamdulillah ada, jadi dimudahkan, dikasih jalan. Nggak selalu harus materi lagi. Nggak usah materi. Saya nggak ke materi, alhamdulillah. Lebih ke hati ya, lebih kayak kelapangan hati itu susah pisan. Yeah. That's just the journey of our marriages. Alhamdulillah. Yeah, from like I mentioned again, open communication and always being aligned to what Allah and the Rasul wants us to do. Ya, lebih lega aja hidup walaupun kita kayak roller coaster ya, rumah tangga awal-awal. Oh iya. Kalau sekarang kata Didi gimana? Kayaknya kita udah lama ya nggak pas ya, Cina. Kata dia gitu. Kalau udah lama ya Cina kamu, saya nggak marahin Cina. Menikah kayak gitu sih. Atau mungkin udah sibuk sendiri-sendiri. Mungkin juga ya. itu. Itu juga that could be it. That's the thing that, right? Jadi but there you go. That's another blessing. Kita ada date night, kita paksain, ingat nggak? Yeah. Karena sibuk sendiri ngurusin anak kan. Jadi akhirnya kok kayak sempat gitu masa-masa, nggak tahu dia gimana ya, kalau mama sempat ngerasain kayak kok kayaknya tuh kita kayak kerja terus anak lagi, kayaknya kurang connect gitu. Nah dari situ akhirnya maksain kita jalan keluar berduaan, anak ditinggalin. Udah gede. Sekarang udah gede jadi ditinggalin. Biasanya mah kita di drop sama si mami papi. Mami papi itu pasti selalu ini ya. Siap. Ini juga harus jadi pelajaran nih untuk jomblo-jomblo nih, anak-anak yang mau nikah, insya Allah ya. Rumah tangga itu sometimes it's not like dramas, nggak kayak FTV lah bahasa Indonesia. FTV. Kan banyak ya anak-anak zaman sekarang, ya mohon maaf ya, yang di Indonesia pacaran atau apa, kan mereka pikirannya, oke, nikah nih, pengen kayak di FTV gitu, nanti kerja bagus, nanti punya rumah gini. Pokoknya bayangannya gimana nya. Jauh dengan tapi pas udah realitanya they break apart gitu. Maksudnya mereka nggak kuat gitu. When reality hits, it hits you really hard, and that's where
pribadi saya, that's when you first got married, that's when reality starts. Yeah. Things just intensify. Ya, terus kayaknya harus dibalikin lagi niat kita berumah tangga itu. Karena apa? Allah. Karena Allah. Jadi apapun masalahnya, balik lagi kita nanya lagi sebelum ngambil keputusan apapun. Ini Allah bakalan suka atau ridho sama kita apa enggak gitu. Balik lagi ke situ. Saya sering gitu saya. Again, Yeah. with our first example was apa? Sedekah, right? Yeah. Balik lagi sama Allah. Kita sedekah bukan karena buat kita. Bukan buat mereka, tapi it's for us. Because Allah wants us to do that. Balik, Allah always wants us. You know, the rule of man, it always can be corrupted and always being corrupted. But the rule of Allah can never be corrupted. Right. Tadi ngomongin saya menyinggung dikit tentang pacaran. Nah, gimana nih zaman sekarang kan udah macam-macam. Oh ya. Kita kan orang tua yang punya anak perempuan, anak laki-laki juga di Amerika. Gimana tuh? Ininya apa kayak Alhamdulillah kita punya 2 gadis, and the first thing we tell them is it's natural for you to like a boy, and that's fine, but we don't we don't act upon it. We don't act upon it. You know, it's nggak apa-apa yang namanya ya itu yang dikasih fitrahnya Allah gitu. Untuk kita tuh suka dengan lain jenis, right? A boy supposed to like a girl, girl supposed to like a boy. And that's natural. And kita bilang, and that's okay, and that's to be expected, and that's how life is. Tapi we don't act upon our feelings. Iya, tapi anak-anak kan suka ini juga ya. Kenapa gitu? Yeah. Terus yang paling ininya lagi di Indonesia kan mayoritas Islam, tapi kok banyak pacaran katanya gitu. Biasa kan awal-awal kan kita mereka ini ya, kita bilang kita kan orang Islam, Allah aturan gini. Jadi pas mereka pulang ke Indonesia, nah itu mereka pacaran, mereka juga kan orang Islam. Jadi kayak balik lagi. Jadi emang itu susah juga ya, berat di ini. Saying and implementing is 2 different things. It's really difficult. Apalagi what we have gadis-gadis kita ini. Iya, kita udah punya gadis. Kita punya gadis, and then one thing that we told them is, hey, you want to have a friend, have as much friend as you want. I'm not gonna say no. That's fine. Tapi know where your limit is at. There's a line that you cannot cross. Kita bentuknya jadi temannya yang datang ke rumah kita. Yeah, we don't let her go to their kita house. Nggak apa-apa, kita spend daripada kemana-mana. Kelihatan kan, lebih ke monitor lah ya. Iya. Ada apanya gitu. Iya, dan kita mau we encourage her to have as many friends as you want. I don't have a problem with you but what I do have a problem is kalau udah mulai eksklusif. There is no exclusivity, until that day your husband, then that becomes exclusive. Kata kita gimana? Pokoknya teh gitu kan, paling gede kan kita manggilnya teh. Teh, kalau misalnya teteh suka seseorang kan kita bilang harus ditahan, kontrol ya, jangan act upon it. Terus kata kita teh, kalau misalnya emang teteh udah suka banget nih, terus kalau emang udah ready nikah, bilang aja gitu sama mama sama daddy. Cuman ya gitu mikirnya, berarti kalau udah ready nikah, kalau mau berapapun umurnya just let us know gitu. Jadi lebih ke ininya ya. Yeah. But with us doing that, dia tuh open up. Oh, that guy. I like that guy. Good. Oh yeah, that's fine. Cerita ke mama. Yeah. Which is fine. We expect you to like a guy. We want you to like a guy, but we know that this is the limit. Yeah, I know, Dad. Yeah, one thing I tell her. Yeah, we'll have this conversation. Talk to me again in 8 years. Kalau dia 8 tahun. Kalau kata mama 4 tahun lah mama. Kalau saya 8 tahun. Bapaknya lebih ini. Saya nanti ada berapa belas tahun lagi mungkin. Insya-Allah. It's kind of scary. So. It's coming. Tapi kayaknya satu hal yang saya lihat perbedaan dulu kan waktu zaman orang tua saya ke saya itu kayaknya kan kayak di kampung kayaknya tabu ya kita ngomongin hal-hal yang kayak gitu. Jadi kayaknya kita untuk nanya aja kayak takut ke orang tua. Tapi kayaknya di sini terutama wallahualam ya, kalau di Indonesia sekarang gimana? Kayaknya kita justru hal-hal yang kayak gitu kita harus omongin. Lebih baik they learn from us daripada belajar dari orang lain. Jadi kayaknya lebih ke situ ya. Dan kita juga istilahnya kan sekarang masih benar-benar bentar lagi lulus high school, jadi masih panjang ini perjalanan. Jadi doain aja ya. Jadi saling doa. But that's one thing untuk anak kita, apalagi yang gadis ini. Yeah, we know what the expectation. You know what the expectation is from us, and you know what
expectation from Allah, and that trumps any expectation from this world. Allah says this, and that's the guidance we're gonna follow. Hebatnya ustadznya. Alhamdulillah. Enggak lah jauh. Amin. Indonesia aja. Saya translatornya. Alhamdulillah. Tapi ini, this is all learning. As we go along, we keep on learning. Yes. Mungkin sekarang kita conversation sama si Teteh, you like a boy. But I think I already can imagine the next conversation. Hey, I like this husband. So, that's gonna be a tougher conversation. What do you mean by like it? Well, one of these days you're gonna say, "Hey, I like this man to be my husband." Oh, tadi soalnya kalimatnya kan I like this husband, bukan I like this man sorry. to become my husband. Clarify. Tuh, clarification. Makanya harus jelas ini. Nanti one day Aliza's gonna ask us, "Hey, I like him ini to be pengen jadi suami saya." Yeah, gitu. Itu kan harus clarification. Kan itu Again, open communication. karena dia translasi bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kadang-kadang agak off ya. Iya. Nah, bukan agak, memang off. Iya. If anything, kalau saya yang paling deg-degan tuh ya itu aja sih. Iya. Nanti nambah gede, terus nanti kesananya saya melewati, cuman kan saya bukan orang tuanya ya, maksudnya saya diri saya sendiri. Sekarang jadi orang tua nih. Dulu saya nggak mikir nanti ke depannya bagaimana, nanti kiri kanannya gimana gitu. Kalau sekarang kan kelihatan nih, all the 360 kelihatan gitu. Rasanya. Jadi kita makin berterima kasih sama orang tua kita, mama, bapak, mami, papi, ya. Sabar ya mereka. Sangat sabar. Jadi kadang kita nggak mikir dulu yang mereka lakuin itu emang benar-benar semuanya kan untuk kebaikan kita. Cuman kadang-kadang pada masa itu kita mikir mereka selalu strict. Jadi makanya di situ mungkin ada anak kita juga kita kadang-kadang kita nggak selalu jadi best friend mereka. Ada saatnya kita harus jadi seorang bapak, seorang ibu, bukan teman. Jadi bentuk. There's a line, right? Again, here's the line that we don't cross. Now, I'm gonna be your dad forever. You're gonna be my daughter forever. But at the same time, it doesn't mean that you can be my, you're not gonna be my best friend. You are my best friend. So, but within that line, when you have to be a dad, and when you have to be a friend. Kalau bisa jadi friend lainnya mah tuh disetujuin terus ya. Setujuin, yang penting dia senang. Ada saatnya dia nangis. Dan saat-saatnya saya nangis juga. Benar loh. Saya kalau ngeliat mereka gitu ya, namanya ibu ya, ngeliat bapaknya sama anaknya mereka argue on something. Terus itu katanya it's your husband katanya husband ini your daughter. Kalau udah gitu your husband your daughter. Ya, terus akhirnya di situ ya makanya harus namanya doa yang kenceng banget. Jadi makin gede kayaknya doanya harus makin kuat. But as a father for me, there's that the relationship of father and daughter, it's lebih ini ya. It's more pronounced when you are having a different of opinion, and that different opinion, it's ongoing. And with sama si Teteh, that different opinion, it's actually what got us closer. Iya. Tahu-taunya tahu nggak? Jadi dia bikin essay untuk masuk ke university, yang disebutin malah Dedi. Nah, mama jadi cemburu ini. Kumaha ya? Arieta tukang argue, tapi ternyata she loves him the most. Kelihatan dari ini. Mereka punya relationship. Jadi emang kadang-kadang saya macik orang udahlah saya mama nggak ikut-ikutan. Ada di essay-nya Dedinya nggak ada. Jadi akhirnya dia bilang gini, mama mau ditambahin namanya, nggak mau. Jadi hati. Jadi emang mereka punya ada kejadian juga tadi malam saya sama bapak saya di sini di masjid. Ada perbedaan pendapat ternyata. Saya pas ngimamin Qiyamul Lail kan, matiin aja lampunya supaya lebih fokus. Waktu kemarin ngomong bapak, itu ada yang pengen dimatiin, ada yang pengen nyalain. Oh gitu, ya udah kata saya, ini aja yang mau dinyalain di sebelah sini ruangannya, yang matiin di sini. Pas malam saya bilang tolong matiin yang belakang, kayak dimatiin. Terus bapak saya ternyata ini nyalain lagi, nggak bisa fokus apa. Saya nggak tahu itu bapak saya yang bilang nyalain. Saya mati, dia pengen nyala. Terus saya pas di depan, oh ya udah yang mau nyala di sebelah aja kata saya. Saya ngomongnya gitu loh, nggak tahu yang mana. Yo. Itu, Niki tahu nggak tuh Ridwan itu bapaknya yang bilang gitu. Ada perbedaan pendapat juga gitu kan. Yeah, that's always gonna happen. And as a father, because you are the adults, you have to take the initiative of like, hey, you're the one who always have to be in control.
Gimana kita marahnya. You're the one who's always have to be control. But yeah, as a human being, yeah, that control sometimes it's out the window. But yeah, as a father, trying to make sure that my daughters, my kids, my son follow what, parallel to what our Islam wants us to do. It's tough. It's hard. And I'm not gonna say I'm the most perfect father, but my guiding is what I know is from what I hear, what our dean want us to do. So, and alhamdulillah ya, Poppy punya pengetahuan yang ini. So I would ask her, hey, where am I supposed to lead this to? And she would give me some advice. Okay, based on this, per this, imam ini, and yeah, alhamdulillah. So we complete each other, right? That open it starts with open communication, and then that just brings the whole new ini ya. Soalnya kadang-kadang orang-orang kaget ya kita suami istri. Bukan kaget lagi, yang benar itu istrinya, yang benar itu suaminya. Ya memang benar. Orang-orang pada kaget kalau kita tuh suami istri. Waktu tempat kerjaan ya. And for several years we worked for the same company, and not many people know that we're husband and wife. Pas mereka tahu kalau Poppy itu istri saya, mereka pada, yang benar. Serius? Benar. Tanya Poppy. Mereka act sama Poppy itu beda dengan act sama saya. Iya. Saya juga sama istri juga ada perbedaan sebenarnya, kayak saya orangnya kayak gimana, dia orangnya kayak gimana. Terus emang sama juga kayak Poppy, dia lebih banyaknya di Indonesia, saya di sini grow up-nya. Iya, benar-benar. Culture shock ya. Suruh sering datanglah ke saya. Konsultasi pengalaman masa lalu. Tapi emang benar itu harus banyak komunikasi. Tapi alhamdulillah kita juga belajar lah dikit-dikit. And we're still learning. I can't stress this enough. We're still learning. I'm still learning. Tiap hari. I'm still learning. Ya kayak tadi aja gimana masak. Perbedaan pendapat. Masak. Enggak juga sih. Kita sih. Udah jago sekarang. Tapi tadi kita gimana? Apa 6 tray atau 8 tray? Gimana tadi? Tapi alhamdulillah. Jadi bedanya gini, kalau di Indonesia kayaknya ada tendensi istri yang bagian masak gitu. Suami kayaknya sama sekali nggak nyentuh. Tapi kayak di sini alhamdulillah dia sering banget itu. Malah yang sering masaknya ada dia. Not necessarily. Sekarang kayak kita kayak barengan gitu, saya enjoy loh. Mungkin salah satu cara mempertahankan rumah tangga, spend time together. Bukan harus misalnya keluar jalan-jalan kemana aja. Bahkan simple nyuci piring. Yang satu nyuci piring, yang satu misalnya bagian yang masak atau yang bagian makum. Apalagi Dedi kalau makum ganteng. Waduh, walaupun saya makumnya bener-bener. Tapi bener loh. Kalau masak saya seneng bareng. Jadi misalnya yang motongnya ada bagian nyucinya. Jadi ada connection gitu. Jadi bukan. Tapi kayaknya bukan selalu di rumah tangga aja. Jadi teamwork mah di mana-mana juga kayaknya buat kita lebih positif. Iya, benar-benar. Kayak saya di kantor nih ya, kan emang kerjaannya di lokasinya lebih terisolir daripada teman-teman yang lain, segrup. Nah, saya kalau perasaan setiap hari gini, terus manajer juga nggak pernah ketemu sebulan atau apa kan. Gitu. Nah, begitunya bareng-bareng meeting, ada koneksi kerja teamwork, itu baru kerasa ada positif ininya gitu. Iya, benar. Auranya gitu. Benar. Especially with husband and wife. It's a constant teamwork. Sama anak juga. It's a constant teamwork. Anak. And it gives you another perspective, right? Yeah. And unfortunately, there are some mothers who's a single mother, and think about it, man. She's really working so hard trying to make the kids go. And that's a new appreciation in life, and it goes back to sedekah lagi. When you see these single mothers di kampung kita atau gimana gitu, it's like, oh man, we're so lucky. I'm so lucky I have her. To help me out. What about those single mothers? Di kampung kita nggak ada. And then it makes you think, maybe just to alleviate some of their pain, we can sedekah gimana gitu. And it's not just for them, it's for me too. It's to put me in ease, saying that, oh my goodness, if I was in trouble, I want someone to help me out. Yeah. And that's another thing. You go back to sedekah, right? It gives you another perspective. What's going on right now in kayak di
Syria, Palestine. You see all these horrible videos, and one thing is sometimes late at night, I'm like, looking at my phone, like, oh my God, how lucky I am. This is the blessing from Allah that I have a roof over my head, you know. So yeah, everything goes back to ke agama. Everything, at least for me. Yeah, it's a big stuff that tanpa agama kayaknya kita lost. Oh ya, lost. We're lost. Ada agama aja. Oh ini ada agama aja. Susah. Susah. Makanya itu difficult. pentingnya support system. Iya. Bukan hanya between suami istri, tapi juga ke temen. Temen ngaruh banget loh. Temen. Gimana deh awal-awal. Jadi emang temen itu mau nggak mau, nyadar tidak nyadar pasti berpengaruh sama kita. Jadi makanya itu harus ekstra hati-hati untuk milih temen. Ke teteh juga ya, ke anak-anak kita That's semuanya. That's one thing for our family. At least. Alhamdulillah tuh Iman temenan sama Adam kan rajin anaknya ya, jadi dia rajin ke masjid. Karena dia rajin ke masjid, dedinya jadi rajin dong. Jadi alhamdulillah kata saya. Alhamdulillah. Malu lah dia kalau nggak ikutan. Jadi ke bawah sama anak ya saya. Anaknya ke bawah sama teman. Yeah, to keep the things in the frame of Islamic family in today's America's world. There it is, open communication. Again, we're gonna go back to open communication. And istri harus remind suami, hey, you know what, this is not right, and vice versa, suami juga harus remind istri, hey, you know what, instead of like having a group chat SMA-an gitu, hey, why don't you group chat dengan pengajian atau gimana gitu. I'm not saying that you can't do it, but I think I'm not saying that you can't do it. I'm just saying that there's other alternatives. Alhamdulillah, ya. Saya juga nggak punya di sini, soalnya nggak ada reuni. Sama nggak ada reunian, benar ya? Kalau di Indonesia sampai TK juga ada reuni. Ya Allah. Ada. Di sini mah nggak ada. Nggak ada di sini. Selama SMP, SMA di sini nggak pernah ada. Yuk kita reunian. Nggak ada sama sekali ya. Kita bukber juga nggak ada. Mungkin itu budaya Indonesia kali ya, budaya Indonesia. Di Indonesia sampai SD ada. Tapi TK itu ada. I will say ada maslahatnya, ada mudaratnya. Iya. Tapi kalau buat saya pribadi, sering dulu waktu awal-awal liburan ke Indonesia suka ikut buka bersama SD gitu. Cuman lama-lama satu para ruguh kata saya tuh. Akhirnya nggak ini juga, karena di situ lebih ada elemen kayak show off. Makanya kata saya juga bilang maslahat, ada masalah mudaratnya. Mungkin ada yang CLBK, bahasa lah ya, cinta lama. Dia mah nggak ngerti kayaknya. Nggak ngerti itu kayaknya. Naon cenah CLBK, cinta lama bersemi kembali. Kurang lebih kayak gitu kan. Banyak cerita-cerita yang kurang ini. But that's one thing. If we go back to our theme, this discussion is, family in the United States. Yeah, there's so many things that we have to learn from each other. But again, I'm just gonna repeat myself. Yeah, open communication with not just yourself, but with your wife and with your kids. Iya, orang tiap kali kita ke Indonesia aja, kalau mama ketemu teman saya kan, alhamdulillah ya ada teman pengajian waktu zaman SMA. Alhamdulillah tuh masih connect. Jadi ketemu. Tapi dia suka ikut, jadi tahu teman-teman saya semuanya. Jadi saya pengen ikut karena makan mereka biasanya. Jadi dia sendiri aja ngeliatin isinya sama teman-teman, tapi perempuan semua nggak ada. Jadi udah hafalin teman-teman saya. Itu Aibi nggak apa-apa di sana, iya nggak apa-apa, tenang udah ada makanan. Jadi emang kayaknya di situ ya. Jadi saya open sama dia, teman saya siapa, dia juga temannya siapa ke saya. Jadi dulu mungkin awal-awal kayak handphone misalnya, ini handphone ini nggak boleh nyentuh, saya mah udah didiemin aja, aja dibuka. You know my code. Jadi ini ya kayak jadi lebih terbuka ya. Yeah. Open communication with yourself, with your wife, with your kids, and I think the one that we always miss, but open communication sama Allah. I think that's like key. Iya. Ini title-nya kita ganti jadi mahkota pengantin. Padahal kita udah mau 21 tahun. Udah 21 tahun. Aduh, masih ini ya. Tadi emang title-nya apa kita ini? Saya malah nggak tahu. Berkeluarga di Amerika, tapi jadi pengantin semua ya. Ya tapi kan insya Allah ini kan kita saling learning from one another. Iya. Tapi emang di Amerika, kata saya sih, Amerika bukan non Amerika kayak sama aja. Intinya itu adalah komunikasi suami istri. Di challenge-nya di sini, tapi alhamdulillah saya
ngerasa nggak di Amerika di sini teh. Karena banyak komunitas orang Islam, ada pengajian dan orang-orang yang pada Masya Allah baik-baik semuanya. Jadi kadang kata saya teh, belum tentu kalau saya di Indonesia saya punya komunitas kayak gini, belum tentu. Kayak pengajian, ya ada pengajian, ada tetangga yang sering nganterin makanan. Ya. Alhamdulillah. Siapa istrinya ya? Maksudnya. Siapa ya? Bukan saya berarti ya. Istrinya bukan dianya. Jadi alhamdulillah ini diasa kayak enggak yeah. ini kerasa di Amerikanya kalau bukan lagi di ada family. Ya, Yeah, mungkin and itu ya. Walaupun bukan family secara langsung gitu. Tapi justru jadi And I do see like a lot of Islam being, Islam in terms of following Allah's guidance here in the United States. Coba dari mana? Couple weeks ago, Ridwan, Jaya was holding up his son while he was teaching. Coba di Indonesia, do you think the imam's gonna like hold on to his son while he's teaching? nggak tahu. Right? Kayaknya Bisa jadi, Bisa but, jadi ya, but tapi- I see it here sama Jaya. Tapi yang saya suka tuh nggak tahu kenapa ya di sini tuh lebih ini gitu, lebih kalau bahasanya mah kayak lebih dipeluk gitu. Jadi sama komunitasnya lebih dekat gitu. Yeah, I feel it. Daripada di Indonesia saya nggak tahu tuh bisa nggak benar-benar belajar Islam atau dapat nilai-nilai Islam dari udah aja hidup di sana gitu. Yeah. Kalau di karena sini kayaknya justru di lebih Indonesia, belajar. karena di Indonesia mungkin udah given kali ya, karena udah Islam dari kecil, Udah given, jadi jadi kurang kayaknya appreciated kurang. gitu. Yeah, how much we appreciate. Yeah, like the way we run our masjid here, we bring our kids with us, right? We hold them, but yet kalau misalnya salat Jumatnya di Indonesia gitu, none of the adults bring their kids with them. Terus kayaknya di sini itu nggak ada namanya satu status deh. Kalau di Indo kayaknya masih ada ya. Misalnya orang kaya, orang miskin, ketara banget. Kalau di sini kayaknya mau kerjanya sebagai apapun, alhamdulillah kayak sama aja gitu. Kayak nggak ada barrier ya. Saya ngerasanya gitu sih. Kalau di Indonesia kayaknya lebih, ini mah Masih kayaknya pandang harus. bulu gitu. Jadi kayaknya lebih ada kasta-kasta gitu. Allah alam ya. Tapi ngerasanya kalau di sini kayaknya sama aja. Jadi nasi deh ya. Yeah, you don't see that gap. Yeah, alhamdulillah in our community we don't see that gap, and I think it's then again we go back to the teachings of the Prophet. There is no gap. There is no gap. Jadi justru itu yang nilai-nilai itu kadang-kadang You kita know? temukan malah di sini ya. Mungkin karena kita ya gitu dia. Yeah, alhamdulillah. Yeah, Nggak I see a lot of banyak what you perceive as Islam, I see in front of my eyes. Like I said, Alhamdulillah. I see you holding your son while you're teaching. So that's awesome. Kayak di Indonesia misalnya ke masjid kok beda, ada yang beda gitu. Kalau di sini Islamnya lebih kayak assalamualaikum kalau di sana kayak udah ya. Iya. Jadi lebih, walaupun negara Islam gitu ya, emang nggak semua, cuman kadang saya lebih ngerasa di Amerika teh lebih lebih connect gitu sama Islamnya. Yeah. Ya kita lihat ya saf kita yang depannya silakan langsung. Anybody can be in the front. Nggak usah jadi Pak RT-nya, Pak RW-nya, ya kan? Aduh, kayak gitu tuh. Harus Pak RT-nya, harus ininya, aduh. Ya kan? Di sini ya silakan. If there's a space open, go for it. Paling pertama lah, you have to work for it. Ya. Kalau di sana udah reserve semua. Kursinya udah reserve biasanya. Kalau di sini salat kebagian di luar saya. Di luar. Alhamdulillah tadi malam saya di luar. Alhamdulillah nggak hujan kelihatannya ya. Oh, hujan sedikit. sedikit. Bedanya ini makmum paling belakang. Tapi alhamdulillah ya imamnya enak tadi malam. Tapi Enak hujan banget katanya kan rahmat. berkah. Ya. Jadi kalau diguyur juga ya rahmat. Cuman katirisan nih cenah saha. Oh, ya lumayan sih, tapi nggak apa-apa sih. Tapi enak sih tadi malam tarawehnya saya di luar. Dari mulai Isya sampai beres taraweh. Alhamdulillah. I can't complain. Tapi saya ini sempat ngobrol sama Niki kemarin. Gimana ya kita kalau nanti masuk ke bulan puasanya kan selalu lebih maju. 11 hari setiap tahun. Gimana kalau nanti kita benar-benar ke winter? Pas lagi salju. Yeah. Itu kayaknya interesting juga tuh. It's gonna be interesting. It's gonna be very interesting. And my yang lebih gede. Amin. Yeah, my doa is I'm always gonna keep on pushing for this. But yeah, inshallah, alhamdulillah DKM di sini, they're really they're really thinking about the future, and I have full faith in them of thinking about what's gonna happen in the future. And alhamdulillah. Pada baik di sini mah benar-benar kayak diurusin segala macam. Kitanya kayaknya udah
when I said kita maksudnya saya, kayak udah keenakan gitu, wah keenakan diladenin istilahnya. Padahal mereka beliau-beliau ini harus kita yang nggak sopan, jadi makanya harus ini saya. Yeah, alhamdulillah, right? We not only for our family, but our family, a community family. We're all, you know, they're all good people. Alhamdulillah, we're surrounded by good people. Kayaknya itu udah makanya nggak kerasa di Amerika ya. Yeah, and that's what makes you know, ngejalanin kita punya family juga just because we're surrounded by good people. Alhamdulillah lah, sekarang udah lebih banyak orang Indonesia kayaknya. Kalau waktu saya kecil kayaknya masih terbatas juga. Emang tahun berapa waktu kesini? 2005, tapi kayaknya orang Indonesianya juga belum terlalu iya, benar-benar. belum terlalu come together gitu. 2010 udah mulai bersatu. Kan sekarang kalau pengajian makanannya udah mulai variasi, udah ada seblak, cireng. Dari makanan. Iya. Alhamdulillah, I cannot complain. Justru makanan yang buat makanan, justru kayak makanan di sini kue-kuenya enak-enak banget. Jadi pas waktu ke Indonesia kata saya, nah beda. Ini buatan yang Mbak ini lebih enak gitu. Jadi justru lebih jago yang di sini, hebat. Wah, apalagi kalau ada kiriman dari dari tetangga kita. Aduh, enak banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah, itu aja sih for me. If someone's gonna ask me off the street, how do you keep that Islamic value in your family, or how do you keep family? Yeah, you follow Allah's rules. Allah's rules His rule and His laws will never be corrupted, and that's our savior. Yes. Saya juga selalu tanamkan di rumah, kita harus sebisa mungkin ini ikut yang mana yang benar-benar sunnah, Prophet says, kalau Allah, kalau Rasul, ikutin itu. Yang lain-lainnya harus hati-hati. Ya. Karena walaupun sedikit ada hal yang nggak pernah dicontohin, itu nantinya. Iya. Nanti sedikit nanti akhirnya ke kerusan. Yeah, with the very little I know about our religion, alhamdulillah, it lebih lega gitu. Imagine if I know more, and that's my challenge, is to know more about your religion, so your life can be better. So yeah. Saya pernah dengar di mana gitu ya, ada sebuah kalimat yang saya juga kayak stuck juga gitu, kayak teguran gitu. Tidak ada yang lebih buruk daripada orang tua yang bodoh. Maksudnya bodoh di sini bukan bodoh nggak bisa kerja, nggak bisa tapi tidak paham ilmu agama. Iya. Kan kebayang ya, saya sempat agak Sundanya mah cirambai lah. Dia nggak ngerti. Cirambai is like mau nangis. Kayak mau nangis tapi nangis kayak terharu. Okay. Tersentuh. Bukan terharu. Kalau terharu mungkin bahagia, ini tersentuh. Jadi kayak ya kalau orang tua nggak punya ilmu agama, itu gimana anak-anaknya bisa mengerti harus apa yang dilakukan gitu dan sebagainya. Alhamdulillah di sini komunitasnya cukup besar, ada imam Joban, ada banyak di sini ulama-ulama. Alhamdulillah. That support system that we have here, right? We have our support system within our family. As husband and wife supporting husband supporting wife, and support system for our kids, and then support system to our direct community, the EMC sini, and inshallah, if we support each other in times, and not just in time in need, in any time, and kayaknya it's gonna make our lives a little bit more easier. Alhamdulillahnya juga kan Dedi keluarga besar di sini. Ya, alhamdulillah. Jadi saling. Itu there you go. There's one thing that that Allah gives me, it's that. Iya. Makanya dia sekarang kan dulu mah kan awal-awal kalau ke Indonesia tuh ke Indonesia gitu kan. Kan pasti kan biayanya oleh-olehnya. Tapi kan alhamdulillah ya udah lama ya kita bisa pulang tiap tahun. Justru dia sekarang yang suka ngingetin kamu mau pulangnya kapan. Terus sekarang dia malah suka ngingetin buat bawa buah buat si mama, ingetin. Karena dia juga nyadar lah orang dia mah ya mama mami papina ada di sini kata saya kan. Jadi dia enggak ngerasa yang itu. Jadi di situ. I do feel that I feel like, again, there's so much blessings that I don't know until someone mentioned it to me. And that's a blessing from Allah. Alhamdulillah. And that's my family too, is a blessing from Allah. I never thought I would get married, but 21 years later, I'm still learning. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cannot complain. With all that's happening around us, we cannot complain. Alhamdulillah.
Kalau ke Indonesia hampir setiap tahun. Tiap tahun alhamdulillah. Kecuali mungkin pas kemarin Covid ya, pas kita nggak bisa pulang. Iya. Itu di mana di Indonesianya? Di Bogor. Di Bogor. Di kampung. Di kampung. Bener-bener sawah, depan rumah teh sawah, belakang sawah. Tapi sekarang udah banyak kontrakan. Iya, sekarang udah ada Alfamart. Jadi bedanya. Jadi saya tuh kadang kalau tiap kali ke Indonesia teh jadi malah kayak strangernya. Stranger. Sudah banget. Ininya. Jadi kayak udah banyak banget perubahan. Kayaknya perubahan di sana justru lebih banyak dibanding perubahan di sini. Tiap kali pulang ayo we gitu nu ya. Jadi kafe kayaknya makin nambah gitu kayaknya. Makin kata saya teh kadang-kadang suka mikir kalau pindah ke Indo kayaknya bisa nggak ya gitu ya. Jadi karena perubahannya kayaknya lebih cepat banget itu. Ya. Kayak di depan rumah kita nih di Cimahi dulunya kebon gitu. Sekarang juga gitu? Enggak, sekarang perumahan. Oh benar sama. Jadi asalnya kebon apa namanya ya forest apa gitu. Bagus. Pas sekarang Alfamart, Indomaret. Bukannya it's bad. It's just different. It's just different. Perubahannya benar. Perubahan. Di sini mah kayaknya nggak rubah-rubah ya. Sama aja. Sama aja. 2005 tuh masih ada tuh yang apartemen awal-awal masih sama lagi. Malahan anak-anak kita jadi norak ya ke Indonesia. Mallnya gede kan. Jadi asa aneh. Mall masih sama aja. Jadi salah. Jadi mereka mikirkan Amerika tuh harusnya gimana gitu. Oh enggak, jika salah. Justru Indonesia yang kayak gimana. Jadi mereka yang. And that's one thing like you're trying to teach your family like here's something different and being stable, like that's one thing is make sure that we tell our family, we tell our kids that hey, you know what, again we're gonna go back to the rule of Islam, we're not gonna change it, it's never gonna change because it's the perfect rule. And you know, one thing about changes is inevitable, it's always gonna happen, but one thing that's for sure is you know, Allah is gonna be here. He's been there since the way early. He's never gonna die. So for you not to follow Allah's rule, that means it's gonna be a big loss for you. He knows better than any of us can know. So one thing for our kids is I don't care if you wanna go wherever you wanna go, but you always follow Allah's rule. That's just for me. Tadi nyinggung dikit yang tentang apa pindah ke Indonesia, ada pikiran nggak beneran pindah ke Indonesia gitu? Sempat sih kadang-kadang. Ada. Terus di sana mau kerja gitu, mau atau kayak buat bisnis gitu? I don't know. Kayak mama tadinya, kalau mama kan pengennya kayak ngajar gitu. Yeah. Same thing for me is I was gonna bring what I have strength is bahasa Inggris. Tapi saya mikir lagi kalau misalnya ngajar di sana diterima maunya. Soalnya mereka aturannya macam-macam ternyata. Jadi kalau mau jadi dosen itu katanya jadi S1 sama S2-nya itu harus satu jurusan, satu bidang. Jadi kita nggak bisa loncat misalnya satu bagian matematika yang satunya lagi bagian sosial gitu. Jadi harus satu, kata saya teh. Nah, saya makan S1 sama S2 teh nggak ini ya, nggak align. Kata saya, wah ini mau diterima gitu, kata saya teh. jadi udah kepikiran kayak gitu. Banyak pertanyaan dari orang-orang lokal di Indonesia. Kenapa orang-orang Indonesia pada di luar nggak bantu negaranya sendiri? Tapi ternyata kan memang banyak birokrasinya yang susah gitu. Sebenarnya saya juga pengen sebenarnya kalau misalnya di sana, cuman kadang dari situnya gitu. But I think this is me personally, for us to help people back in Indonesia is for us to do good here. If we can do good here, siapa tahu kita bisa bikin peluang buat mereka, bisnis lah, bring their kids over here to go to school lah, whatever it may be. But Allah has a plan. Allah always there's always a reason why you're in a certain place. Kata mama katanya mau di sana di Indonesia di Amerika sama-sama bumi Allah. Katanya. Jadi kadang-kadang saya suka ngerasa saya doang yang beda sendiri gitu, semuanya di Bogor. Ya, keluarga kita alhamdulillah, even though we're still learning, every moment we're still learning. Yeah, one advice is we follow Allah's rule. Alhamdulillah bisa video call. Beneran itu alhamdulillah. Jadi kayak udah deket banget. Zaman dulu benar susah. Nenek dulu harus beli apa yang kartu. Oh ya kartu. Iya benar. Asian Market.
bukan prepaid tapi ya internasional apa yang kita di habis ya scratch. jadi gajinya ya. Karena kita kan waktu awal nikah, LDR. ya waktu awal nikah kan nggak langsung ke sini sayanya. Jadi ada setahun setengah. Jadi itu habis ke situ. Iya nih video Ke call nih kartu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah video Waktu call. saya LDR sama istri juga sama. Kalau nggak ada video call kan nggak Iya, bisa lihat benar. anak, nggak bisa lihat istri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. But ya insyaallah Allah will make it easy for all of us. Ya kata si mamah juga asa deket. Soalnya ditelepon tiap Karena hari. Katingali cuman Iya. aduh, belum bisa makannya mungkin. Ya makanannya aja yang belum bisa masakannya ditransfer. apa. Aduh itu. Mbak kakak kayak. Bisa-bisa sih kita. Coba di ini. Direspon gimana makanannya? Udah jam berapa Om? Mau iftar belum? Ya entar lagi ya. Berapa menit lagi? Kerasa ya. Laparnya mah kerasa. Sedikit. Tapi alhamdulillah today's talk was very fruitful for me. Ya alhamdulillah I get a Alhamdulillah. lot dari Teh Kopi dari AEB. Jadi makasih udah Saling ya. Saling. udah hadir ini yang kedua kali. Yang pertamanya harus melewati berbagai challenges. Pasti ada hikmahnya. Just like our family is always gonna be challenges. Sebelum kita tutup ada pesan-pesan dari Teh Popi dari AEB seputar tinggal di sini, berkeluarga dan atau secara ini aja general untuk advice lah atau nasihat atau apa untuk pemirsa Go ahead, yeah, yang go ahead. nonton. Mungkin kalau yang ada yang mau datang ke Amerika atau yang sudah di Amerika, selain menjaga hubungan dengan Allah, dengan suami istri, dengan anak, juga saya tekankan pentingnya berhubungan dengan community. Itu penting banget. Bukan hanya untuk orang tuanya tapi untuk anaknya juga ya. Dan harus mikir, maksudnya whether we like it or not, kita bakalan butuh. Kita saling membutuhkan. Jadi apa sih namanya? Kalau ada istilahnya kan kalau di Indonesia kalau ada apa-apa tetangga dulu ya yang bakalan bisa, kalau ada apa-apa yang bisa nolongin. Nah, kita juga harus do the same thing ya. Jadi Sure. jangan sampai udah lama tinggal di sini ternyata nggak tahu masjid, nggak tahu pengajian. That's a big ya. loss. Yeah. That's a big loss. I can't say any better. Yeah, inshallah. You know, sure. Yeah, have open communication with your wife. Have open communication with your kids. Explain to them what the expectation is, what the expectation are. Same thing with our community. Have our open community. Be good to your community because they're the one who's gonna clean you up when your time. That's right. Yeah. When your time and your time is coming very soon. Earlier, Sheikh Yasir Qadi said, the Prophet said he threw 3 rocks. The first rock was way far. Second rock was in the middle. Third rock was the nearest one. And the Prophet said, the farthest rock, that's gonna be your want, your wish, right? And the middle rock, that's what you want to be. But guess what? The closer rock is your death rock. It's gonna come it's gonna come closer. It's so close that it's your other things just far away. Just remember that your community is the one who's gonna help you out to overcome that. Iya benar. Kalau kita udah meninggal siapa yang ini? Yeah, it's my brothers. Yeah. Oke, terima kasih AEB Teh Popi sudah hadir. Sama-sama Jae. Pemirsa yang saya hormati, yang dirahmati Allah, semoga dari talk ini bisa menemukan inspirasi dan hal-hal yang positif. Dan semoga kita juga masih bisa terus berbagi cerita-cerita yang positif insyaallah. Insyaallah. Oke, insyaallah kita tutup pemirsa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di Asyifa Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.